Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robidaun Asahi, NPM 37. Di sini saya dengan rekan saya Syabita Diaspasa akan menjelaskan tentang keragaman dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada pengertian keragaman. Keragaman dalam organisasi yaitu perbedaan yang ada di antara anggota tim dalam berbagai aspek, seperti umur, jenis kelamin, budaya, agama, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Yang intinya, setiap orang mempunyai latar belakang dan cara berpikir yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara kerja dalam organisasi. Selanjutnya yaitu terdapat tingkat-tingkat keragaman. Terdapat dua tingkat-tingkat keragaman. Yang pertama yaitu keragaman level permukaan atau bisa disebut dengan surface level diversity, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Yang kedua yaitu keragaman level dalam atau bisa disebut dengan deep level diversity, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai kepribadian dan preferensi kerja. Diskriminasinya memperlihatkan perbedaan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya yaitu terdapat dua orang yang bernama Davin dan Riri. Mereka adalah rekan kerja yang sekilas tampak memiliki sedikit kesamaan. Davin adalah seorang pria lulusan sarjana bisnis yang masih muda dan baru dipekerjakan. Lalu, Riri adalah wanita yang usianya lebih tua dan masa kerja yang lebih lama. Dia dibesarkan di kota kecil, serta menduduki level di perusahaan saat ini karena usahanya menapaki karir yang memulainya sebagai lulusan SMA. Kedua rekan kerja ini mungkin mengalami beberapa perbedaan dalam latar belakang pendidikan, etnis, regional, dan jenis kelamin. Meskipun demikian, seiring mereka mengenal satu sama lain, mereka mungkin menemukan bahwa mereka berdua sama-sama berkomitmen pada keluarganya, berbagi satu pola pikir yang sama mengenai masalah-masalah pekerjaan yang penting, suka bekerja secara kolaboratif, dan berminat pada penugasan internasional di masa yang akan datang. Kesamaan level ini akan menutupi perbedaan yang lebih superficial di antara mereka, dan riset menyatakan bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa keragaman di dalam organisasi. Yang pertama adalah diskriminasi. Pengertian diskriminasi adalah memperlihatkan perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Kita sering mengacu pada mendiskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Yang kedua yaitu usia. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya, tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Pekerja usia tua memiliki kelebihan yaitu pengalaman mereka. Namun penilaian yang dapat dihasilkan yaitu etika kerja yang baik, komitmen terhadap kualitas. Kekurangannya masa gini sih ya Allah. Yang kedua yaitu usia. Hubungan antara usia dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya, tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Hubungan umur dan kinerja pada pekerja usia tua. Kelebihannya yaitu pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Penilaian yang dapat kita ambil yaitu etika kerja yang baik dan komitmen terhadap kualitas. Namun kekurangannya yaitu kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Semakin tinggi Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian, analisis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Efek dari diskriminasinya yaitu yang pertama, proporsi jumlah pegawai pria lebih besar dari wanita. Yang kedua, pelecehan seksual. Yang ketiga, stres psikologis lebih tinggi. Yang keempat, kepuasan kerja yang rendah. Yang keempat adalah ras dan etnis.
Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan etnis, kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lain. Contoh diskriminasi yaitu kulit putih dengan kulit hitam. Yang kedua, pertentangan dengan agama, minoritas, dan mayoritas dalam suatu negara. Yang kelima yaitu disabilitas. Disabilitas yaitu gangguan keterbatasan aktivitas dan keterbatasan partisipasi. Contohnya, kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang, ketulian, diabetes, sakit punggung kronis, dan lain-lain. Kelebihan dari disabilitas yaitu evaluasi kerja lebih tinggi. Namun, terdapat kelemahannya, yaitu cenderung ekspektasi lebih rendah di pekerjaan. Efek diskriminasinya yaitu menjelekkan kinerja disabilitas sehingga menurunkan potensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Syabita. Saya Syabita Dias, NPM 35 yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan karakteristik biografis lainnya. Yang pertama ada masa kerja. Untuk menilai stabilitas karyawan dalam organisasi. Masa kerja dalam organisasi itu berperan penting dalam menentukan kinerja, komitmen, dan adaptasi karyawan terhadap perubahan. Semakin lama seseorang bekerja, semakin tinggi kemungkinan mereka memiliki pengalaman, loyalitas, dan pemahaman tentang budaya organisasi. Yang kedua ada agama, yaitu berkaitan dengan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik keagamaan. Agama di sini berperan penting dalam membentuk etika kerja, budaya organisasi, dan interaksi antar karyawan. Agama dapat menjadi sumber motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat nilai-nilai moral di tempat kerja. Yang ketiga ada gender, yang berkaitan dengan peran, ekspresi, dan gender dalam kehidupan. Identitas gender ini memainkan peran penting dalam membentuk budaya kerja, peluang karir, dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat ada budaya, yaitu identitas seseorang yang mempengaruhi cara berinteraksi dengan dunia sekitar. Budaya dalam organisasi ini membentuk dinamika kerja, komunikasi, dan produktivitas. Keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan jika tidak ada pemahaman dan toleransi. Yang selanjutnya ada kemampuan. Yang pertama ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kapasitas atau potensi seseorang dalam berpikir, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini mencakup sebagai aspek seperti kecerdasan kognitif, kreativitas, kemampuan berpikir strategis, serta keterampilan dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada kemampuan fisik, yaitu yang mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Kemampuan fisik dalam organisasi ini merujuk pada kapasitas fisik individu atau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini sangat penting terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga, ketahanan, keterampilan motorik, atau koordinasi tubuh. Yang ketiga ada peran disabilitas. Peran disabilitas ini penyandang disabilitas memiliki potensi dan keterampilan yang dapat berkontribusi secara signifikan. Pada kontribusi individu ini, penyandang disabilitas dapat berbagai aspek seperti pekerjaan serta bagaimana organisasi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung mereka. Keberagaman dan inklusif tenaga kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas, dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, serta reputasi organisasi. Yang selanjutnya ada strategi manajemen keragaman. Yang pertama ada menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Strategi ini sangat penting untuk menciptakan organisasi yang kompetitif dengan menerapkan kebijakan yang adil dan mendukung keberagaman perusahaan dan meningkatkan inovasi, produktivitas, serta kepuasan karyawan. Yang kedua ada keragaman dalam kelompok. Dalam strategi ini,
kelompok bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan harmonis. Dengan menerapkan komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik yang konstruktif, serta kebijakan yang mendukung keberagaman, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan kinerja tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada program keragaman efektif. Di strategi ini bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Komitmen kepemimpinan, kebijakan inklusif, rekrutmen yang adil, pelatihan kesadaran, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung keberagaman adalah faktor utama dalam kesuksesan dalam program ini. Nah, selain itu, evaluasi dan pengukuran yang terus-menerus diperlakukan untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Dan dari teman-teman, jika ada yang mau bertanya, ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.